Halo anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada di Google Classroom terlebih dahulu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miss Ayuka. Miss Ayuka ini mahasiswa PPL dari PGSD UKSW yang hari ini akan belajar bersama dengan anak-anak kelas 3. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan, lalu perubahan wujud benda, belajar tentang lama waktu dan sikap tolong-menolong. Tujuannya agar anak-anak dapat mengetahui informasi tentang proses terjadinya hujan. Lalu anak-anak bisa membuat kalimat tentang perubahan wujud benda dan anak-anak dapat menentukan lamanya waktu dari suatu kejadian dan anak-anak juga dapat mengetahui manfaat dari sikap bergotong royong. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Jika anak-anak sudah siap, mari kita simak secara bersama-sama tayangan video berikut ini. Proses terjadinya hujan. Mari kita dengarkan cerita Lani ya, anak-anak. Kok di luar sana mendung ya? Pukul berapa sih ini? Kok sudah mau hujan? Teman-teman tahu tidak jam tangan Lani menunjukkan pukul berapa? Betul sekali, pukul 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Apakah teman-teman tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Proses terjadinya hujan bermula dari air yang ada di permukaan bumi, seperti air laut, sungai, danau, dan sebagainya. Air tersebut terkena panas matahari dan kemudian menguap ke udara. Uap air menuju ke langit dengan bantuan angin. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Semakin tinggi uap air dari permukaan bumi, maka akan menjadi titik-titik air dan membentuk awan. Perubahan wujud uap air menjadi awan dinamakan kondensasi. Titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak dan berat. Awan ini biasanya akan berwarna hitam. Karena tidak kuat menampung titik-titik air, maka titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Air hujan yang turun akan masuk ke tanah, kemudian mengalir lagi ke sungai, laut, dan sebagainya. Proses ini dinamakan filtrasi. Kemudian air di bumi akan menguap lagi. Nah, proses terjadinya hujan ini dinamakan proses daur air. Anak-anak tadi sudah mengetahui bagaimana proses terjadinya hujan. Lalu, informasi apa saja ya yang ada dalam video tadi? Apakah anak-anak ada yang tahu? Informasi penting mengenai urutan peristiwa daur air yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses menguap atau naiknya air menjadi titik-titik air. Yang kedua, ada kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud titik-titik air yang membentuk awan gelap. Yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi adalah jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi, atau yang biasa disebut dengan hujan. Dan yang keempat adalah filtrasi. Filtrasi merupakan proses masuknya air ke permukaan tanah dan mengalir ke laut.
Sesuai dengan yang sudah kita pelajari, bahwa air laut menguap menjadi titik-titik air. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair ke gas. Sekarang kita akan belajar membuat kalimat dari perubahan wujud benda. Cara yang pertama, membuat kalimat dengan susunan yang benar. Cara yang kedua, kata-kata yang digunakan ditulis dengan ejaan yang benar. Sekarang Miss Ayuka akan memberikan contoh kalimat yang menggunakan kata membeku. Yang pertama, membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi padat. Yang kedua, perubahan wujud benda membeku diantaranya adalah proses pembuatan es. Dan yang ketiga, dalam proses pembuatan es krim dibutuhkan waktu 2 jam agar es krim membeku. Pada kalimat yang ketiga, pembuatan es krim membutuhkan waktu 2 jam anak-anak. Nah, bagaimana ya cara menentukan lama waktu suatu kegiatan? Dalam menentukan lama waktu suatu kegiatan digunakan satuan waktu. Lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir dengan waktu dimulainya kegiatan tersebut. Sekarang perhatikan soal berikut ini anak-anak. Dayu mulai mengeluarkan es krim dari freezer pada pukul 8. Kemudian, Dayu menghampiri adiknya yang menangis. Pada pukul 8:15 menit, ternyata es krim Dayu sudah mencair. Berapa lama waktu proses es krim itu mencair seluruhnya? Dayu mengeluarkan es krim pada pukul 8. Dan es krim itu mencair seluruhnya pada pukul 8:15 menit. Jadi, mari kita hitung berapa lama waktu es krim itu mencair. Pukul 8 ditambah 5 menit adalah pukul 8:05 menit. Pukul 8:05 menit ditambah 5 menit adalah pukul 8:10 menit. Dan pukul 8:10 menit ditambah 5 menit adalah pukul 8:15 menit. Jadi lamanya waktu adalah pukul 8:15 dikurangi pukul 8 sama dengan 15 menit. Untuk membuktikannya, 5 menit ditambah 5 menit ditambah 5 menit hasilnya adalah 15 menit. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa wujud sikap bersatu adalah saling tolong-menolong. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Jika ada seorang temanmu yang terjatuh, apa yang akan kamu lakukan? Betul, jika ada teman yang terjatuh, maka kita harus menolong teman yang terjatuh. Lalu, kita harus menenangkan teman yang terjatuh dan mengobati teman jika terluka. Membantu orang lain seharusnya dilakukan dengan tulus dan tidak terpaksa. Selain menolong teman, kita juga dapat membantu sesama kita, membantu masyarakat yang ada di sekitar rumah kita. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat tayangan video berikut ini. Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga,
Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Anak-anak, sikap bersatu dalam keberagaman di masyarakat memiliki banyak manfaat. Apakah anak-anak tahu apa saja ya manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat, untuk mempererat persaudaraan antar warga, membuat lingkungan lebih bersih dan nyaman, dan menumbuhkan rasa persatuan di masyarakat. Apakah anak-anak sudah paham tentang materi ini? Miss Ayuka berharap anak-anak di rumah sudah memahaminya ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang proses terjadinya hujan. Lalu yang kedua, menemukan informasi penting dari peristiwa daur air. Yang ketiga, membuat kalimat tentang perubahan wujud benda. Yang keempat, menentukan lama suatu waktu kegiatan. Yang kelima, belajar tentang sikap tolong-menolong. Dan yang keenam, belajar manfaat gotong royong. Baik anak-anak, pembelajaran tematik kita pada hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak di rumah tetap semangat untuk selalu mengikuti pembelajaran. Terima kasih anak-anak, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.